Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Aulia Alvina. Saya berasal dari program studi PGSD semester 5. Di sini saya akan membawakan berita yang berjudul Perubahan Iklim di Indonesia. Indonesia diserang suhu panas sampai kapan? Berbagai wilayah di Indonesia sedang dilanda cuaca panas yang menimbulkan hawa gerah sepanjang hari. Masyarakat sempat mengira kondisi ini dipicu oleh gelombang panas atau heatwave yang sedang melanda beberapa wilayah di Asia. Berdasarkan data Equator, cuaca di Indonesia berkisar antara 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Meski data satelit menggambarkan cuaca normal, namun bagi masyarakat yang berada di luar lingkungan terasa panas. Di Bandung yang biasanya dingin, sejak beberapa hari cuaca cukup panas. Bahkan pada malam hari, warga Parahyangan yang merasakan gerah. Teriknya matahari di Bandung dirasakan berbeda, khususnya pada siang hari. BMKG Bandung menjelaskan, bulan November ini sempat terjadi kenaikan suhu cuaca sekitar 32 derajat Celcius. Meskipun saat ini masih terbilang normal, lalu apa penyebab suhu panas yang terjadi di Indonesia dan sampai kapan akan berakhir? Menurut Profesor Dr. Erma Yuli Hastim, peneliti klimatologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, perubahan iklim benar-benar terbukti sehingga suhu semakin lama semakin memanas. Suhu rata-rata dan suhu maksimum. Berbicara tentang suhu maksimum, apakah trennya itu naik atau tidak yang menjadi pertanyaan. Ternyata suhu maksimum mengalami kenaikan dan terjadi suhu maksimum biasanya pada tengah hari, yaitu jam 12 siang sampai jam 3, yang merupakan puncaknya radiasi matahari yang diterima badan bumi. Nah, ini menjadi persoalan, dikatakan ekstrim itu kalau kejadiannya kurang dari 10%. Oleh karena itu, kami sudah menguji, jadi bahwa dengan kenaikan persentil data ke-90 dari suhu rata-rata, itu mengidentifikasikan kalau terjadi heatwave atau fenomena panas ekstrim di Asia Tenggara bagian selatan, yaitu wilayah Thailand, Vietnam, apakah bisa menjalar ke Indonesia? Ternyata koneksinya bisa sampai ke paling selatannya, yaitu daerah sekitar Kepulauan Riau, Batam, dan seterusnya yang masih terkoneksi dengan Malaysia dan Singapura. Sehingga, kalaupun panas ekstrim terjadi berupa heatwave di Asia Tenggara bagian selatan, maka bisa mencapai Indonesia itu sampai ke wilayah yang terkoneksi dengan daratan atau benua Asia, terjadi karena wilayah kita itu dipisahkan oleh laut. Maka itu menjadi netralisir panas ekstrim tidak sampai menyeberang ke Pulau Jawa. Namun ada beberapa catatan yang kami temukan bahwa kota-kota besar yang tertentu, misalnya yang berhubungan atau berseberangan dengan Selat Malaka, daerah-daerah Sumatera, kemudian juga di pesisir utara Jawa, akan memiliki cenderung atau tren yang panas, yaitu suhu maksimum makin naik sampai tahun 2050. Tiap tahun kita akan mengalami suhu maksimum yang semakin lama semakin tinggi. Itu kita baru bicara tentang nilai aktual, belum nilai yang disarankan oleh kulit atau Vislake. Data yang kami temukan saja menentukan pengukuran di Semarang misalnya, ketika suhu terpantau 36 derajat Celcius, suhu maksimumnya di siang hari terasa di kulit ternyata 43. Artinya, meskipun kita tidak sampai ke 40 karena heatwave itu harus sampai ke 40 derajat Celcius dan terjadi minimal 5 hari, meskipun tidak mencapai seperti itu, tetapi kenaikan suhu maksimum saja signifikan 2-3 derajat itu sudah terasa di kulit. Jadi meskipun suhu 35 derajat Celcius terasa di kulit itu menjadi 40 derajat Celcius. Itulah yang menjadikan sebab kenapa tingkat kenyamanan di tubuh kita itu tidak bertoleransi. Dengan kondisi tersebut ini yang menjadi meningkat dari tahun ke tahun karena perubahan iklim. Setiap tahun ada bulan-bulan tertentu yang meningkat. Pertama ada pengaruh dari sumbu matahari seperti Maret, April, Mei. Kemudian di bulan September, Oktober, November, karena itu adalah masanya posisi sumbu matahari dekat dengan ekuator. Itu penjelasan dari Profesor Dr. Erma Yuli Hastim, peneliti klimatologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN.
Saya selaku pembawa berita pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.